Sahabat, kembali kita berjumpa di Baskara Channel, masih di seputar mixing vokal untuk cover lagu di Adobe Audition. Pertemuan yang keempat kali ini. Sahabat Baskara, barangkali yang baru gabung, alangkah lebih baik atau ada baiknya sahabat menyimak juga video kami yang sebelumnya agar dapat memperoleh informasi yang jelas gitu kan. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan proses mixing ya pada vokal dan musiknya. Nah, kali ini giliran kita adalah kita lanjut dengan proses mastering. Oke, untuk itu proses mastering saya akan rubah dulu tampilan workspace-nya di sini. Mastering and analysis seperti ini. Kemudian langkah berikutnya saya akan ngebouncing dulu dijadikan satu file ya. Oke, caranya bisa diklik kanan di sini atau dari sini juga bisa ke multi track, kemudian mix down session to new file, kemudian entire session. Kita tunggu beberapa saat, nggak lama kok ya. Nah, oke, sebentar lagi ada 2 second lagi, 1 second lagi dan selesai. Ini ada bagian kosong, saya akan seleksi aja kemudian di delete. Kalau nggak kepake seperti itu ya. Kita akan coba dulu dengan barang khawatir lupa. Di sini lagunya. Tiada bencana yang menyedihkan dan tiada luka yang menyakitkan. Nah, itu hasil daripada mixing kita pada pertemuan yang lalu atau di pertemuan yang ketiga. Nah, kali ini kita gilirannya adalah mastering ya. Di dalam mastering yang saya butuhkan ada satu alat yang saya butuhkan banget gitu ya. Yaitu frekuensi analisis. Jadi untuk menganalisa frekuensi nada. Sebetulnya di Adobe Audition juga ada ini frekuensi analisis yang seperti ini. Ini kita lihat gerakannya. Nah ini adalah frekuensi analisis. Tapi saya merasa informasinya buat saya kurang jelas gitu kan. Jadi nggak jelas saja informasinya. Sehingga saya membutuhkan VST plugin yang lain. Saya cari-cari di internet, searching dan ketemu ya. Ternyata yang saya temukan banyak gitu. Ketemu dengan Voxengo saya. Ketemu dengan Voxengo Sepan, wah pakainya bingung banget apa ini maksudnya. Ketemu dengan Blue Cat juga sama. Saya ambil spektrum analisis nama softwarenya itu. Bingung juga. Nah, kemudian saya ketemu dengan Voxengo. Oleh karenanya kita akan buka aja bagaimana frekuensi analisis ini bekerja. Bagaimana spektrum analisis ini bekerja. Saya akan ambil VST pluginnya ya di VST 3. Ini ada analyzer, kemudian Voxengo dan namanya Span. Nah, ini dia frekuensi analisis ya. Oke, atau istilah lainnya adalah spektrum analisis. Spektrum analisis itu adalah lebar besaran, lebar atau rentang frekuensi dalam waktu tertentu ya. Nah, itu spektrum. Nah, bagaimana frekuensi analisis ini bekerja? Nah, sahabat, ini adalah VST plugin yang buat saya sangat mudah dibaca gitu. Daripada yang lain agak susah banget. Agak susah lah atau karena belum terbiasa. Atau yang ini mudah. Di sini kita melihat ada 3 kelompok frekuensi nada. Yang pertama ini di kelompok 20 sampai dengan 100. Ini kelompok frekuensi low ya. Kemudian di 200 sampai dengan 1K ini ada di frekuensi middle. Kemudian di 2K sampai dengan 20K ini adalah frekuensi high. Atau istilahnya ada di frekuensi rendah, frekuensi menengah dan frekuensi tinggi. Bagaimana prosesnya ini bekerja? Bekerjanya begini, kita akan melihat di sini dari 3 kelompok frekuensi nada ini mana yang terlalu menonjol gitu, mana yang kurang gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian
satu kelompok mengalahkan kelompok yang lain. Inginnya saya, misalnya kelompok dari low frekuensi ini, frekuensi nilai frekuensinya nggak terlalu jauh dengan kelompok middle dan juga dengan kelompok high gitu. Jangan sampai kemudian misalnya high-nya tinggi banget frekuensinya, sementara di middle-nya ini rendah atau mungkin lebih tinggi atau lain sebagainya ya. Nah di sini kita akan bisa melihat frekuensi kelompok frekuensi mana yang terlampau tinggi dan bisa mengalahkan dan frekuensi mana yang kelompok frekuensi mana yang nilai frekuensinya masih rendah. Yang terbaik paling tidak hampir mendekati sama gitu. Meskipun mungkin tidak akan pernah menjadi sama. Saya sendiri udah berkali-kali mencoba tidak pernah menjadi sama. Cuma hanya mirip-mirip sama gitu. Tapi paling tidak itu sangat membantu saya gitu, sehingga saya mendapatkan sebuah nilai spektrum audio secara keseluruhan itu hampir rata gitu. Jadi tidak ada yang saling mengalahkan, sehingga nada high, nada mid, nada low terdengar semua gitu. Ada yang kadang-kadang kita dengar, wah ini high-nya tinggi banget gitu. Yang lain jadi kalah suaranya. Ini low-nya tinggi banget, yang lain jadi rendah suaranya. Nah seperti itu, jadi saya inginnya bisa nyaman di telinga kita gitu. Nah, kayak kita lihat contohnya ya. Kita lihat akan di play aja sehingga sahabat bisa melihat bagaimana span ini bekerja atau frekuensi analisis ini bisa bekerja. Kita lihat. Tiada bencana yang menyedihkan dan tiada luka. Di sini di satu waktu, di rentang waktu tertentu ini untuk kelompok media ini tinggi banget. Ya tinggi ini, terlalu tinggi menurut saya. Enggak terlalu tinggi sih, sama yang lain jadi kalah gitu. Coba yang kita putar lagi. Yang menyakitkan Nah ini kelihatan sama. tetapi kecewa. Nah ini kelihatan. Pokoknya yang high sama midnya ini sama ya. Kelihatannya sama lah, masih bisa ditoleransi lah. Ya, cuma nih low-nya ini yang kalah. Jadi berarti di hasil daripada editan kita atau proses kita mixing tadi itu masih ada yang kurang, yaitu di low-nya. Nah dengan menggunakan analisa frekuensi ini kita bisa melihat gitu di kelompok frekuensi mana yang rendah. Kita coba lagi ya. Di dalam bercinta. Oke, tetap aja ini untuk mid terlalu ketinggian, high ya masih wajar, masih bisa mengejar kayaknya, cuma low-nya adalah rendah. Oke, kita teruskan lagi, coba dilihat di bagian mana lagi. Sungguh derita di atas derita. Bukan ku bersedih karena. Nah ini rata betul-betul ya. Jadi hasil daripada analisa kita untuk kelompok high sama kelompok midnya ini menurut saya sudah imbang ya. Cuma di low-nya ini yang masih rendah. Oke, kita langsung ke proses mixing. Kalau sudah ketemu begini kan enak. Ya kan? Jadi arah-arah kita harus bagaimananya itu jelas. Daripada wah asal putar aja nih. Ini kurang bass kata siapa? Ini kurang mid kata siapa? Ini kurang high kata siapa? Ya kata saya, itu kata saya. Kata orang belum tentu. Makanya gunakan ukuran secara universal gitu. Nah ini salah satunya adalah menggunakan spektrum analisis. Sahabat bisa googling aja. Banyak kok produknya, vendornya banyak. Tidak hanya dari Voxengo. Yang saya pakai saya ini ada Voxengo dan gratisan gitu ya. Baik, saya akan fokus untuk mengelola 3 frekuensi tadi, yaitu frekuensi low, frekuensi mid, dan frekuensi high. Nah, saya kelola itu 3. Oleh karena itu saya akan menggunakan pasti ada equalizer di sini. Nah, tetapi karena ini prosesnya mixing, saya juga harus menyertakan kompresor, harus menyertakan
yang lainnya gitu kan. Nah oke. Nah banyak yang bisa digunakan untuk mastering ini, baik dari isotope maupun dari dari wave, dari brainwork, dari native instrument, dari macam-macam banyak sebetulnya. Cuma kali ini saya baru ketemu nih VST baru. Kelihatannya biasa-biasa aja, tapi setelah saya coba, lumayan juga gitu. Oke, saya ambil untuk masteringnya ini adalah di produk Dedak softwarenya ini. Dedak softwarenya ini bentuk bundles ya, jadi bundle. Saya pilih yang di DD Channel 2, DD Channel 1 juga sama. Tapi ini kayaknya versi lama, ini yang barunya DD Channel versi 2. Nah ini bentuknya adalah seperti ini ya. Nah di sini ada 4 komponen, ada gate, ada kompresor, ada equalizer, ada high pass filter, ada low pass filter, input, output, fase, inverter. Nah, ini banyak sekali sebetulnya. Kelihatannya sederhana banget, tetapi ini buat saya cocok banget gitu. Setelah berkali-kali saya gunakan, ternyata bagus juga gitu kan. Nah, saya udah buat template-nya, tetapi lagi-lagi belum tentu cocok untuk vokal tertentu ya. Karena vokal orang kan memiliki vokal yang berbeda, karakter yang berbeda, dinamika yang berbeda, kemudian tingkat frekuensi yang berbeda gitu kan. Oke, oleh karenanya meskipun ini saya buat template belum tentu ngepas gitu kan. Oke, saya template-nya udah dibuat mastering di sini. Saya akan nonaktifkan dulu. Yang ini saya akan aktifkan equalizer-nya dulu ya. Ini karena ini bagian yang terpenting, nyawanya ini ada di sini. Nyawanya audio buat saya nih, nyawanya audio dalam mixing atau mastering ini ada di sini. Baik, kita akan putar dari awal saja untuk bisa melihat tapi sambil melihat ini ya di span-nya ini. Oke, saya akan putar untuk mulai proses mastering. Untuk proses masteringnya saya akan lakukan di sini. Tiada bencana yang menyedihkan dan tiada luka yang menyakitkan, tetapi saya akan coba turunkan ini mid sama high-nya dulu ya. Kalau ngepas, kalau nggak ngepas, ya mungkin dikembalikan ke awal. Baik, saya akan coba turunkan dulu. kecewa di dalam bercinta, sungguh derita di atas derita. Bukan ku bersedih karena bencana, bukan ku menangis karena luka. Sejuta siksa sanggup ku tahankan, asal jangan cinta yang dipermainkan. Bukan ku bersedih karena bencana, bukan ku menangis karena luka. Dikit lagi ya. Oke, saya ulang ya. Emang prosesnya lama, harus sabar. Harus sabar ya. Lama emang prosesnya. Tiada bencana yang menyedihkan
Pas belum nih? Sekujur tubuh boleh disakiti, asal jangan cinta. Kayaknya ngepas ya. Oke, kayaknya ini sudah rata ya. Kita rasa udah rata ininya, udah enggak. Oke, kita teruskan dulu aja dulu ya. Oke. Sekujur tubuh boleh disakiti, asal jangan cinta. Oke, karena ini terlihat sudah rata sepertinya tuh ya. Oke, kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya yaitu mengkompres. Nah, kita akan mengaktifkan kompresor DD channel 2 ini ya. Karena kita melihat bahwa di dalam spektrum analisisnya ini saya kira nadanya udah cukup baik kok ya. Coba kita coba lagi. Cintaku yang dikhianati, takkan ku teteskan butir air mata, kecuali untuk cinta. Oke, menurut saya udah cukup ya untuk proses analisa frekuensi ini. Karena saya udah merasa cukup, oke. Saya akan tutup. Oke, sekarang kita akan fokus di akan fokus di kompresor. Saya akan aktifkan dulu kompresornya. Kemudian saya akan mulai lagi dari awal. Oke, di play dulu, dimainkan. Tiada bencana yang menyedihkan. Ini nggak pakai kompresor, ini pakai kompresor. Dan tiada luka yang menyakitkan. Oke. Dalam setting kompresor biasanya secara umum digunakan pertama orang itu langkah pertama yang dilakukan atau kebiasaan saya atau kebiasaan semua orang ini. Tapi kebiasaan saya berdasarkan semua orang ini saya biasanya di rasio dulu, bermain di rasio dulu. Saya di antara 3 sampai dengan 4 ya. Bermain di 3 sampai dengan 4 seperti ini. Bermain di sini rasionya. Oke, kemudian saya akan setting lagi ke 3:1 ya. Kemudian yang kedua ke rilis ya. Di rilisnya biasanya setting di 50 ms saya itu. Nah seperti ini. Di 50 ms biasanya saya nggak pernah rubah ini. Tetap di sini di 50 ms. Kemudian attack-nya ada di 12:1 ms juga. Nah saya bermainnya itu di 3 ini aja. Di threshold, kemudian make up dan mix ininya ini. Main di sini aja. Nah, oke, yang pertama thresholdnya saya akan kecilkan dulu, make upnya juga akan saya kecilkan dulu, mixnya juga saya akan ambil yang di tengah aja. Nah baru di sini saya membutuhkan ini untuk frekuensi analisis yang ada di bawaan dari Adobe Audition aja. Oke, sekarang mari kita play. Tapi kecewa di dalam bercinta, sungguh derita di atas derita. Bukan ku bersedih karena bencana, bukan ku menangis karena
memang harus sabar ya. Mesti sabar ya, karena melakukan proses mastering itu kelihatan sederhana tapi butuh waktu. Ya, ini kelihatannya juga masih belum ya. Tiada bencana yang menyedihkan dan tiada luka. Oke, daerah aman ada di antara 20 dan min 10 desibel, maaf tadi ya. Ada di antara min 10 desibel dan min 20 desibel ini daerah aman ya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Ini untuk kompresor sudah diaktifkan. Sekarang kita lanjut ke high pass filter sama low pass filternya dulu, kita coba ya. Luka. Kita langsung ke gauge. Tiada bencana yang menyedihkan. Bukan ku sungguh derita di atas derita. Oke, saya kira ini udah cukup ya. Ini untuk outputnya juga di daerah ini, di level meter yang sebelah kanan ini ada di min 6, itu masih batas normal, min 6 desibel ya. Antara 12 sampai min 6 desibel ini masih termasuk wilayah aman. Coba kita akan putarkan lagi. Baik sahabat, kayaknya sudah cukup ya. Nah, ini kita sudah melihat bahwa di daerah span ini, di daerah spektrum analisernya juga udah kelihatan rata ya. Ada gap sedikit tuh nggak jadi masalah. Baik sahabat, sepertinya kita telah menyelesaikan dari seluruh rangkaian pembelajaran kita dalam mixing dan mastering cover lagu di Adobe Audition ya, yang terbagi dalam 5 part. Dan di part kelima yang akan datang, saya akan tampilkan cover lagu secara utuh dari hasil proses mixing dan mastering yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai ketinggalan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, terima kasih, sampai bertemu di part kelima, bagian terakhir dari seluruh rangkaian tutorial kita tentang mixing dan mastering di Adobe Audition.